Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukarni dari Prodi Ekonomi Islam kelas A. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Pasar Modal Syariah, yakni materi suku. Kita masuk kepada pengertian, di mana secara etimologi sukuk berasal dari kata sak yang berarti sukuk. Sukuk merupakan sertifikat atau dokumen yang merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak atau plural. Sak adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi laporan dan laporan yang terjadi. Dalam kitab Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah wal Islamiyah, sak dapat berarti sebagai surat berharga. Next, ada pengertian secara terminologi, di mana sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin ataupun fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Selanjutnya ada perkembangan dari sukuk. Pada tahun 10 sampai 11 Masehi, yakni 4 sampai 5 Hijriah, penggunaan sukuk berkembang pada abad itu, di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk kepada seorang pedagang. Nah, pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli. Ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut kepada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Yang kedua itu ada di abad pertengahan. Di abad pertengahan, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian atas beberapa hal. Pertama, aset berwujud. Yang kedua, nilai manfaat dari aset berwujud. Yang ketiga adalah jasa. Yang keempat, aset proyek tertentu. Dan yang kelima, kegiatan investasi yang telah dilakukan. Nah, pada masa kontemporer, kemunculan sukuk di latar belakangi oleh upaya yang menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dan pada masa modern dari 2011, kemunculan sukuk di latar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Nah, perkembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun 2011, tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Dengan demikian, sukuk sudah berkembang dan menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara islami. Selanjutnya ada landasan hukum. Nah, dalam setiap pekerjaan kita memiliki landasan hukum. Nah, landasan hukum dari sukuk ini yang pertama dari Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 dan 282. Pada ayat ke-275 Allah berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu di ayat 282 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Lalu di hadis, ada dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan, kamu telah menghalalkan riba. Marwan membantah, aku tidak melakukannya. Abu Hurairah berkata lagi, kamu menghalalkan penjualan sikak, padahal Rasulullah telah melarang penjualan makanan sampai diterima secara sempurna. Hadis riwayat Imam Muslim.
Nah, selanjutnya ada beberapa jenis sukuk. Yang pertama ada sukuk mudharabah, yakni sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal atau yang biasa disebut rob al-mal dan pihak lain mempunyai keahlian mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Selanjutnya ada sukuk musyarakah, yakni sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyawarah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Selanjutnya ada sukuk ijarah, yakni sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Nah, lalu ada perbedaan antara sukuk dan obligasi. Nah, yang pertama ini adalah penerbit. Nah, di sukuk dan obligasi penerbitnya itu sama, yakni pemerintah dan korporasi. Lalu yang kedua ini ada lembaga. Nah, pada sukuk lembaganya itu ada special purpose vehicle, yang kedua ada trustee, yang ketiga ada custodian, yang keempat ada agen pembayar. Nah, sedangkan pada obligasi ada trustee, custodian, dan agen pembayar. Lalu yang ketiga, nah keuntungan pada sukuk ada imbalan atau bagi hasil, dan pada obligasi terdapat bunga. Lalu pada kepemilikan di sukuk itu menggunakan sertifikat kepemilikan atau penyertaan, sedangkan pada obligasi menggunakan instrumen pengakuan hutang. Untuk waktunya di sukuk itu waktunya adalah pendek sampai menengah, sedangkan di obligasi menengah sampai jangka panjang. Untuk aset ada underlying aset untuk sukuk dan ada tidak mengharuskan adanya aset pada obligasi. Untuk orientasinya, sukuk itu orientasinya halal dan obligasi berorientasi pada bebas nilai. Kemudian ada penggunaannya di mana sukuk itu haruslah sesuai dengan syariat, sedangkan untuk obligasi lebih ke bebas nilai. Kemudian akad-akadnya di sukuk itu ada mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sedangkan pada obligasi tidak ada akadnya. Kemudian dasar hukum seperti yang kita bahas tadi, di sukuk itu berdasarkan undang-undang, Al-Quran, Sunnah, dan fatwa MUI, sedangkan obligasi berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya ada dokumen. Sukuk berdasarkan dokumen pasar modal dan dokumen syariah, sedangkan obligasi berdasarkan dokumen pasar modal. Yang selanjutnya ada metode penerbitan, di mana sukuk melakukan penerbitan dengan metode lelang, back building, dan private placement, sedangkan obligasi menggunakan metode lelang, back building, dan private placement. Dan harganya sama-sama di marketplace. Nah, 6 karakteristik sukuk yang membedakan dengan obligasi konvensional, yakni yang pertama memerlukan underlying asset, yang kedua merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat, yang ketiga pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil. Selanjutnya ada sesuai jenis akad yang digunakan, yakni terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya ada penerbitannya melalui special purpose vehicle dan menggunakan dana hasil penerbitan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dari sisi investasi, sukuk lebih kompetitif dibanding obligasi karena kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional yang berbasis bunga. Sukuk lebih aman karena untuk membiayai proyek prospektif, bila mengalami kerugian, investor tetap memperoleh aktiva. Terobosan paradigma bukan lagi surat utang, melainkan surat investasi. Nah, penutup, secara etimologi, seperti yang telah dijelaskan, sukuk berasal dari kata kas yang berarti
dokumen atau sertifikat. Sedangkan secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika telah jatuh tempo. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.